Dimas mau dipakai mana sih? Bang Usman? Ya, siap. Oke, Bang Usman. Udah mulai yuk. Udah. Udah? Udah. Bang Usman tadi kan jaksa mengatakan bahwa ini tetap dinyatakan bersalah ya Bang. Ya. Dan PK-nya minta untuk dari pihak hakim menolak PK yang diajukan oleh Ya, jaksa. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman media. Terima kasih ya atas mengawal kasus ini. Jadi hal yang disampaikan jaksa itu adalah hal yang normatif, wajar. Ya, jika jaksa menyampaikan menolak pertama PK itu sesuatu yang wajar dan tidak ada masalah di situ. Tapi yang menjadi persoalan, dia mengatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti TPPU, tapi di dalam surat tuntutannya sendiri ini sudah direnvoy ya, jaksa sudah merenvoy sendiri di depan majelis hakim. Dia bilang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, di amat putusannya. Artinya dia sendiri tidak mengakui, tidak membenarkan bahwa TPPU itu ada, gitu. Tapi kemudian dipaksakan, ya, karena dia bilang di sini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, amar putusannya adalah Nikita Mirzani tidak terbukti TPPU. Artinya apa? Kontradiksi dengan pernyataan tadi dari pihak termohon ya di persidangan menyatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan TPPU. Nah, kontradiksi dengan pertimbangannya sendiri itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau sampaikan ya, jaksa kembali mengulang di dalam tanggapannya ini sebenarnya kita sudah bahas kemarin ya, nanti akan saya sandingkan dengan apa yang sudah ada dalam putusan. Jaksa melampirkan inilah yang dia bilang adalah potongan video live rekaman. Ini screenshot bos, bukan video. Mana videonya? Teman-teman media masih ingat nggak, ada nggak video live waktu diputar di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang narasinya seperti ini? Siapa sih namanya? Lafid Skin, Lafid Syah. Sama, dia juga produknya, biar dia dokter juga produknya jelek. Dokter Reza itu, iya benar dia. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan ahli kemarin, pendapat ahli, ini berarti berbicara soal produk. Produk itu tidak boleh dijadikan objek sebagai objek ancaman, satu. Dia tidak boleh dijadikan sebagai objek pencemaran, itu produk. Nah, lalu kemudian jaksa mengcopy lagi ini. Kalau ini sudah punya kita, justru yang ini kita permasalahkan di PK. Kenapa kemudian putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding kasasi mengatakan atau menyimpulkan kalimat ini adalah kalimat ancaman. Ini kalimat apa ini? Ahli kemarin menjelaskan, loh kalau seperti ini namanya kalimat menghina. Produknya yang dihina, bukan orangnya. Kalau produk dihina, tidak boleh orang dipenjara karena menghina produk. Ini penilaian, karena dia bilang produknya jelek. Penilaian terhadap produk tidak boleh dipidana. Itulah yang kami sampaikan di permohonan PK. Makanya kami bilang, putusan PN, PT sampai kasasi itu hilaf, salah, keliru. Putusan hakim mengatakan bahwa Nikita bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ya, saya mau sampai ini kita bicara putusan ya, bukan berbicara soal asumsi lagi, karena PK itu harus menguji putusan. Jaksa tidak menguji putusan. Kalau dia bilang kami tidak beralasan, sandingkan dong, mana putusan yang kalian bilang itu sudah tepat dan sudah benar, yang mana? Nah, kami sandingkan putusan yang tidak tepat itu. Sekarang saya mau ke putusan kasasi ya. Putusan kasasi ini berkaitan nanti dengan itu. Kasasi bilang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan bukti surat yang yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Nih, bahwa saksi Reza Gladys pernah menerima video, potongan video live TikTok dari manajernya, yaitu saksi Novitasari, berisikan potongan video. Ini potongan video diulang-ulang loh, bukan sekali dua kali loh.
yang isinya narasinya menjelek-jelekan fisik dari Reza Gladys. Kalimat narasi menjelek-jelekan itu tidak bisa dinilai dengan pasal 20. Kalau keterangan ahli kemarin, kalau ini kasus mau dipaksakan, terapkanlah pasal 27A atau penghinaan ringan, gitu loh. Ini kalau mau dipaksakan soal kasus ini. Kemudian bahwa saksi Reza Gladys melihat terdakwa melakukan live di akun TikToknya @dikuhuruhara dengan tetap mengatakan saksi Reza Gladys sebagai dokter abal-abal, dokter penipu, dan mengajak masyarakat tidak membeli produknya. Ini juga bukan sebuah kalimat mengancam, bukan kalimat ancaman yang sifatnya itu memaksa orang. Ini kita itu tidak pernah kalau ini yang dinilai oleh hakim kasasi sebagai bentuk ancaman, inilah kehilafan dari hakim itu sendiri. Tuh. Nah, kemudian apa? Ini di putusan PT nih. Kalau berbicara sesuai data lah, ya. Jangan kalau data nggak ada, kayak jaksa tadi bilang ini tidak jelas. Dokter Samira, kemudian terdakwa, ya, memberikan pendapat atau opini dan menilai produk kecantikan dari saksi Reza Gladys dengan kalimat nih, tapi gua tahu mereka itu jualan skincare nggak ada fungsinya dan seterusnya. Masa lu mau dibohongin? Ini kan soal penilaian produk. Berkali-kali saya sampaikan kalau penilaian produk itu ahli pun mengatakan produk itu tidak boleh diuji sebagai objek yang harus menjadi sebuah tindak pidana di sini. Nah, terdakwa juga menilai tampilan fisik saksi Reza Gladys dengan mengatakan dia tidak pakai produk kecantikan, itu mukanya dempulan, tebal, dan kulit mukanya, badannya tidak seperti yang kalian di TikTok. Ini kan semua narasi menjelek-jelekan. Sekarang saya tanya teman-teman, tidak ada narasi ancaman yang dipertimbangkan dalam putusan ini. Inilah yang dipertimbangkan bahwa ini menjelek-jelekan, lalu dipaksa lah dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE yang narasinya adalah sebagai narasi menjelek-jelekan. Padahal di 27B itu bukan narasi menjelek-jelekan. Itu yang berapa tadi, keempat. Nah, yang terakhir ini soal putusan juga, ya. Nah, dibilang sama putusan ini. Ada putusan mengatakan bahwa begini, pemberian uang itu, ini hakim loh yang nilai ya. Pemberian uang itu dikarenakan saksi Reza Gladys meminta jasa terdakwa, yaitu pertama, saksi Reza Gladys meminta agar direview yang baik-baik mengenai produknya. Ini loh permintaan dari saksi Reza Gladys kepada Nikita Mirzani melalui Ismail Marzuki. Ini ada dalam putusan. Nih, dalam putusan. Nih, saya bacain ya. Ini putusan PN. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang satu sama lain bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Tadi ini, bahwa setelah uang 4M diterima oleh terdakwa adalah duit yang diterima dikarenakan saksi Reza Gladys meminta jasa terdakwa, yaitu pertama, saksi Reza Gladys meminta agar Nikita Mirzani mereview yang baik-baik mengenai produknya, dan terhadap permintaan tersebut telah dilakukan oleh Nikita Mirzani. Untuk permintaan uang itu, uang yang diserahkan 4 miliar itu adalah karena permintaan dari Reza Gladys, dan itu diakui sama pengadilan negeri di fakta persidangan. Ini loh keputusannya. Ini yang kemudian didengar, makanya beralih karena permintaan dia untuk meneliti produknya. Lalu kemudian yang diminta lagi apa? Bahwa yang kedua adalah permintaannya agar namanya dibaik-baikin karena sudah dijelek-jelekan oleh dokter. Itu loh permintaan dari Reza Gladys kepada Nikita.
Lantas orang diminta, nih kita ini artis tuh, dia diminta begitu, tentu ada harga, ada biaya, harus dibayarkan, wajib, gitu loh, ya kan? Nah, karena permintaan ini sudah dipenuhi, wajar kalau uang itu beralih, berpindah. Tapi kemudian dengan uang itu orang dipidana. Sudahlah pemidanaannya salah, pasalnya salah, faktanya salah. Ini juga dikatakan sebagai penyerahan uang itu katanya bukan sebagai penerimaan secara resmi atau penerimaan tidak secara melakukan. Nah, inilah yang kami sampaikan kepada hakim kita. Yang mulia, ini bentuk kehilapan dari hakim. Hakim sudah menerapkan pasal yang salah, menerapkan undang-undang yang salah, menilai fakta dengan pasal yang salah, gitu. Terima kasih. Ini kan banyak, berarti banyak kalau ada pasal yang salah yang diterapkan, berarti masalah dirugikan. Kita ada TPP-nya juga. Mungkin nanti akan ada sanksi atau diapas di sidang hari ini kan sudah sidang terakhir ya. Gila ya, Maya di sini aja. Tapi biasanya ada satu lagi sidang, itu adalah sidang terkait dengan tanggapan dari hakim nih. Cuman tanggapan itu biasanya tertutup. Tapi intinya hari ini dari kami pemohon sama termohon ya sudah selesai menandatangani berdasar dan sebagainya, dan sudah diselesaikan. kan ingin terakhir dari banyaknya rasa yang tinggi dan akhirnya terbuka ya Bang. Semua dari PN, PT dikatakan tidak ada yang sesuai dengan fakta Ya. yang ada. Mungkin harapan apa dari kuasa hukum kita ini? Ya, kalau dengan putusan ini ya, putusan PT, putusan PN, putusan kasasi, ini kalau dipertahankan rusak negara ini. Ini kita harus dibebaskan dengan segala akibat hukumnya. Karena tidak sesuai dengan apa satu yang didakwakan. Yang kedua tidak sesuai dengan fakta, yang ketiga tidak sesuai dengan bukti. Bukti di persidangan terkait dengan screenshot, tapi di putusan dipertimbangkan seolah-olah ada potongan video live. Ya, saya katakan tadi, teman-teman media mengikuti proses persidangan ini sejak awal, pernah nggak melihat video yang narasinya menjelek-jelekan ditampilkan di persidangan tingkat pertama? Ada nggak? Itu sama sekali tidak ada. Begitupun tingkat banding tidak ada. Tapi kemudian itu dipertahankan sampai di tingkat kasasi yang katanya ada video potongan live. Nah, ahli mengatakan kalau orang dilakukan penuntutan atau didakwa dengan hal demikian, maka wajib harus disita dong akun TikToknya untuk melihat secara utuh video yang ada di dalam akun tersebut. Apakah benar narasinya mengancam? Apakah benar narasinya memaksa untuk mendapatkan uang? Apakah dalam video itu ada ancaman untuk rahasia? Itu harus dilihat di dalam persidangan. Tapi sampai hari ini, kebetulan saya mendampingi dari tingkat pertama sama Bang Gali, tidak pernah melihat gitu sih. Ini kan kami sudah dijawab oleh Jepang dan kemudian rasa bahwa keputusan yang paling sama dari terkait tidak sebenarnya kurang kajian, mereka lagi fokus dengan pimpinannya mungkin ya, lagi fokus itu jadi kurang perhatian. Maka saya bilang tadi, kalau mau bicara bahwa putusan PT kasasi kontroversi dari tampilkan, tunjukkan kepada kami di mana kebenarannya. Karena kami di persidangan ini sudah menampilkan, yang mulia ini loh letak kesalahan hakim, letak kehilafan hakim di sini. Putusannya halaman sekian, pertimbangan begini, tapi amat putusan begini. Contoh terakhir, putusan kasasi. Lain. Kasasi. Ini benar-benar khilaf ini. Ini kita dibilang TPPU, melanggar TPPU. Pasalnya pasal berapa? Pasal 3 dulu ya, undang-undang TPPU. Sekarang dirubah pasal 607 ayat 1 huruf A. Nah, hakim kasasi memberikan pertimbangan bahwa terdakwa memperoleh harta kekayaan sebesar 4 miliar. Oke, dari saksi Reza Tedis, kemudian dipergunakan antara lain kepentingan pembayaran KPR dan keperluan pribadi, sehingga perbuatan tersebut merupakan tindakan menerima
menguasai, menggunakan hak kekayaan. Satu, kesalahan dari putusan ini, putusan PT bilang uangnya 2 miliar, yang bilang uang TPPU, tapi di sini 4 miliar. Uang yang diasumsikan sebagai uang hasil kejahatan TPPU dalam tingkat PT adalah 2 miliar. Tapi di tingkat kasasi dibilangnya 4 miliar uang itu. Nah ini sudah bertentangan nih mereka sendiri nih antara hakim PT sama hakim kasasi. Yang kedua, pertimbangan ini ya kaitannya dengan pertimbangan pasal 5 TPPU, Undang-Undang TPPU. Kalau sekarang pasal 607 ayat 1 huruf D. Nah ini pertimbangannya masuk di dalam kualifikasi delik tindak pidana pencucian uang dalam konteks pasif. Kalau pasal 3 aktif, ini sudah bertentangan. Tapi di amar putusannya disebutkan kita menjadi melakukan tindak pidana aktif. Kalau pertimbangannya pasif, kenapa di amar putusannya aktif? Inilah saya katakan kehilafan yang nyata dan sangat jelas diperlihatkan oleh hakim tingkat kasasi dan hakim tingkat PN maupun PT. Terima kasih ya. Lah ini sendiri ngaku di sini di putusan PN TPPU.